Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Radius. Hari ini tanggal 30 April tahun 2026, saya berada di Stasiun Damri Yogyakarta, atau bisa dipanggil Pul Damri Yogyakarta lah ya. Dan rencananya hari ini kita bakal nge-trip dari Yogyakarta ini menuju Bogor. Jadi kita bakal nyobain salah satu rute Damri yang jarang terekspos. Padahal ini tuh pelanggannya bisa dibilang rame dan jalur basah ya. Jadi oke, mau tahu gimana perjalanannya pada kali ini? Langsung aja disimak videonya sampai selesai. Terima kasih. Nah, sebelum kita review busnya, kita bakal coba review Stasiun Damri Yogyakarta dulu nih. Dan untuk ruang tunggunya ini luas banget. Jadi ada area outdoor sama area indoor. Kita bakal review area indoornya dulu kali ya. Jadi biar enak. Nah, di area indoor ini udah ada AC-nya. Jadi kalau yang nggak ngerokok dan pengen ngadem-ngadem bisa tunggu di sini. Dan di dalam sini juga luas banget, sama tempat duduknya lumayan banyak. Jadi bisa duduk di situ, di sini buat naruh barang juga masih luas banget. Tempatnya sih enak ya, cozy karena kayak tongkrongan gitu sih. Dan ini wangi banget. Ini wangi banget asli. Untuk fasilitas tambahannya di sini ada charging station gitu ya buat mungkin semua elektronik kalian ya. Karena kalau masih di charging station perumahan ini nggak cuman HP doang sih, bisa power bank dan lain-lain. Di sini ada tempat sampahnya, udah dibagi antara limbah B3, limbah organik sama anorganik. Terus di sini juga udah disediain snack guys. Ini kayaknya free flow aja ya. Jadi kalau mau ambil aja. Udah ada teh juga, ini gulanya, ini kopi, ada creamer, sama ini botol-botol minumnya, ada tisu juga. Nah di sini untuk masak airnya ya biar panas ya. Jadi ini fasilitasnya lengkap banget kalau di dalam sini. Oke, kita lanjut review yang bagian luarnya. Nah oke, kita lanjut ke bagian luarnya. Di sini juga tempat duduknya cukup banyak ya untuk menampung pelanggan. Untuk yang mau ngecas di luar juga ternyata ada colokan banyak sih di tiang-tiang ini tuh. Sama di tiang itu juga ada colokan lagi. Ini banyak ornamen apa ya, tanaman-tanaman gitu, jadi seger gitu ngeliatnya. Untuk tambahan lagi di belakang sini ada warung kantin gitu ya. Jadi kalau kalian sebelum berangkat mau beli jajan atau makanan bisa di sini. Kayaknya yang di situ angkringan, yang sini tulisannya sih gado-gado lotek, sama ini warung Tegal gitu ya, sama jualan-jualan lainnya. Terus ada fasilitas tambahan juga, ada tempat wudhu sama musola. Di belakang sana juga udah ada toiletnya. Jadi bener-bener lengkap banget sih kalau kataku. Dan ini tempatnya bersih guys, nggak yang kayak nggak terawat gitu. Dari mulai depan sampai belakang ini bersih sih. Jadi kalau kalian mau sholat dulu sebelum berangkat bisa banget sih. Dan untuk smoking areanya kayaknya di sini ya, karena di situ disediain kayak tempat pembuangan rokok gitu. Jadi ini area outdoor, area indoor, dan untuk smoking areanya agak belakang sini, deket musola gitu. Tuh musolanya di dalam. Dan untuk tempat wudhunya di sebelah situ, toiletnya ke belakang. Oke, itu aja sih untuk review ruang tunggunya di Damri Yogyakarta ini. Nah oke, ini dia untuk armada yang akan kita naiki, Damri dengan nomor bodi DMR 489. Ini dulunya armada Transjakarta atau JRC gitu ya. Belum tahu sih aku ini asal usulnya apa, yang jelas antara dua itu. Dan sekarang udah dimodif jadi armada akapnya Damri. Tuh, pintu tengahnya udah dicopot. Ya walaupun udah dicopot masih ada bekas sedikit gitu ya. Jadi kacanya beda sendiri gitu. Dan udah dikasih bagasi. Ini jujur discovery-nya ganteng banget guys, asli. Untuk apa ya, variasinya paling cuman ada lampu tembak gitu ya. Ini lampu tembak bukan strobo sih. Sama lampu kabut di bawahnya. Nah ini warna aslinya nih, warna biru masih kelihatan. Ini masih kelihatan warna birunya. Dan untuk aksesoris tambahan di depan ada kepet depan belakang gitu ya, gede-gede. Ala-ala mobil apa sih, Sumateraan gitu ya, kepet nyambung gitu. Untuk bagian sampingnya kayak gini, udah dikasih ring panjang gini, stainless steel.
Tuh liverynya seperti biasa livery Damri dan weldopnya pakai weldop warna-warna chrome gitu ya. Cuman agak penyok-penyok tapi masih oke lah ya. Kita lihat bagian belakangnya untuk DMR 489 seperti ini. Tuh. Ada julukannya ini tulisannya Mas Syabani apa Syabani kayaknya. Dan bawahnya nggak ada kepet-kepetan. Kayak gitu sih. Oke, ini armada yang akan kita naiki. Jujur ganteng banget, apalagi kalau looks dari depan ya. Dia pakai apa? Livery Damri cocok banget, apa body discovery. Mantap. Nanti kita review interiornya kalau udah dipersiapkan aja karena ini terlihat masih agak berantakan gitu sih interiornya. Nah, sekitar jam 5 sore ini bisnya udah mulai dipersiapkan di jalur keberangkatan Stasiun Damri Yogyakarta. BTW untuk tarifnya kalau ke Kemayoran 200.000, kalau ke Bogor 225.000. Kalau kayaknya tarif low season atau tarif normal sih. Jadi bisa dibilang murah banget nih. Oke, kita habis ini lihat review interiornya. Oke, ini dia untuk interiornya dari Damri DMR 489. Ini dia kelasnya kalau masuknya bisnis kelas ya. Dan total seatnya ada 40 seat. Seatnya 22 pakai joknya Aldila. Ini udah diganti gitu kulitnya, jadi kulit terbaru ala-ala Damri, ada logo Damrinya gitu. Terus di belakang sini juga udah ada toilet untuk sepanjang perjalanan. BTW ini toiletnya dipakai khusus untuk buang air kecil dan dipakainya saat bis berjalan. Nih, nah lebih toiletnya kayak gini. Standar bis malam aja lah toiletnya. Ini mungkin harus dikasih tulisan khusus buang air kecil sih, tapi masih oke. Dan untuk paling belakangnya ternyata ada 3 seat gini ya. Ini aku kurang tahu full seatnya sampai belakang atau, tapi kalau di tulisannya sih 41-nya sampai sini sih. Jadi ini paling belakang sampai 41 gitu. Di sini 22 seperti biasa. Untuk fasilitas tambahan di sini ada locker AC sama lampu baca. Oh, seperti biasa lah ya. Dan ini udah kompartemennya JetBus 3 gitu. Lampu bacanya bisa nyala sama USB port buat ngecas gitu. Oh nggak salah di bawah sini juga ada chargerannya, cuman yang paling depan kayaknya yang hot seat nih, yang hot seat itu dia ada chargerannya di bawah nih tuh. Jadi kalian kalau mau ngecas buat yang hot seat juga bisa. Enak banget dah, sumpah casannya banyak banget. Dan untuk legroomnya kalau di hot seat lega banget tuh, masih enak. Saranku sih di hot seat kiri ya. Kalau di tengah mungkin standar kayak kelas bisnis pada umumnya aja sih itu. Masih ada space 5-4 jari gitu. Jadi paling recommended hot seat kiri karena terang banget. Kayak gitu sih. Untuk interior seperti itu ya. Dan karena ini Discovery, jadi ini single glass. Bener-bener luas banget pandangannya ke depan. Nah, kalau kalian mau lihat, ini kalau A-side-nya segini nih. Bener-bener. Oh iya, untuk sasisnya pakai Hino RK8 R260 dan belum Airsus sih, tapi ya it's okay lah karena tiketnya murah banget coy. Dan udah Trans Jawa plus servis makan. Oke, gitu aja. Untuk pandangan kanan kiri juga enak karena Discovery nggak ada selendangnya. Kanan enak, ke kiri enak. Sip. Di sini kita lihat berangkatnya jam berapa. Cus. Iya. Ya udah Bu. Saya tahu ibu ada tadi makan di mana? Yang di Subang. Subang. Kenapa? Saya malah sendiri. Ibu dari samping saya. Hah? Oh iya Kak. Aduh maaf ya Pak, kok saya jalan segitu ya. Kopi saya sama kafe. Ada ayam goreng. Oh, mana tuh kali mana ada yang goreng? Ada ayam sama lele. Oh, saya makan telur. Ini makan telur sama nanti pasti banyak tuh sampai ke Jogja kan Pak ya? Pak Sopir? Ya? Sampai ke Jogja penuh nanti? Karena Jakarta kali? Enggak langsung aja ya. Enggak, cuma 24. Oh iya. Tumben, tadi malam penuh tuh.
lurus. Oh, no, depan mas. Ke depan ambil kiri. Kayak dia mulia tuh. Nah, ambil kiri. Belakang dia mulia. Iya, sepatu ya. Kalau ada angka dengan ini, jangan ya. Berdiri. Black. Sabtu black. Iya. Itu dia kan dari mana? Fokusan saudara dia. Virus terus ada yang bikin saya motor kita dong itu ya cukup buat Magelang untuk Jogja ya. Selisih 2 jam. Ya, terus. Baik. Uka-uka. Jam setengah 11 kurang 5 menit kita tiba di rumah makan di Terminal Mangkang. Jadi kita servis makannya di
terminal ini cukup unik dan nanti servis makannya ke arah sana ya. Jadi nanti kalau turun langsung bisa ke sana. Sebenarnya biasanya parkirnya di sini, tapi karena ada bis trouble, kita parkirnya di jalur kedua gini. Jadi ini servis makannya Damri tim Yogyakarta via Trans Jawa. Semuanya ini makannya di sini. Untuk Royal Bandung, terus Trans Jawa Utara lah, pokoknya pasti masuk sini. Jadi makannya di terminal gini. Oke, kita langsung ke rumah makannya aja, kayak gimana bentuknya, dan kita langsung makan aja. Cus. Nah, ini dia rumah makannya, namanya Rumah Makan Hidayah Mangkang. Jadi servis makan Damri tuh di sini. Kalian tinggal langsung ambil aja prasmanan, untuk nasinya di situ. Kayaknya ada pilihan soto juga sih. Aku juga kurang paham sih. Kita langsung ambil aja. Ini kenapa tulisannya di sini amat? Tulisannya. Penumpangnya hari ini cukup banyak, jadi cukup ramai tuh kayak gitu. Oke, kita lanjut ambil makanannya dulu kayak gimana dan rasanya kayak gimana, kita coba aja langsung. Oke, ini dia untuk servis makannya Damri di Rumah Makan Hidayah di dalam Terminal Mangkang. Ini literally di depan di dalam terminal, karena ini gedung terminalnya nih. Jadi bener-bener di dalam terminalnya. Itu aja agen-agen bis tuh. Jadi seberangnya rumah makan. Nah, untuk lauknya ini pilihannya tadi ada sayur apa gitu banyak. Cuman aku hari ini milih ini, orek tempe, terus sayur lodeh, ada tahu sama kikilnya gitu, sama menu utamanya tuh ayam. Untuk minumnya ini teh. Aku belum tahu sih ini teh manis atau teh tawar, nanti aku tulisin aja. Dan kurang lebih kayak gini. Tuh. Kalau suasananya sih cukup bersih ya, nggak kotor-kotor amat, sama bangkunya enak, empuk, nggak yang ala kadarnya sih. Ini masih bisa dibilang rumah makan sih kalau menurutku. Oke, kita lanjut makan dulu, habis itu nanti kita melanjutkan perjalanan lagi. Nah, ini saranku aja ya, kalau kalian berhenti di sini, kalau punya barang berharga lebih baik dibawa sih, karena terminalnya tuh bener-bener sepi banget dan kayak sarang kejahatan gitu. Jadi kalau aman-amanan tetap bawa barang berharganya aja, kayak tas yang isi laptop atau elektronik lainnya. Walaupun emang bisa dikunci sih tadi, cuman namanya kejahatan bisa aja terjadi kapan saja. Oke, kita masuk terakhir aja karena duduk di depan. Jadi ya begitulah. Servis makannya cukup unik. Kalau aku pribadi sih enak-enak aja lah, karena tarifnya juga murah. Jadi oke lah, kenyang-kenyang juga. Ya, oke. Yuk. Udah ke terminal.
Sekitar jam 2 kurang kita tiba di rumah makan Brawijaya. Seperti biasa di sini kita istirahat sebentar sama kontrolan. Sebenarnya cukup makan waktu ya. Tinggal ngejos aja udah Cirebon Jakarta. Entah kenapa masih pakai sistem kontrolan lama gini. Sebenarnya cukup makan waktu, tapi nggak apa-apa lah karena pelanggannya juga nyantai-nyantai dan mau ke toilet. Jadi kita berhenti agak lama di sini. Ini barengan sama mobil-mobil Garuda karena ini rumah makannya Garuda Mas. Dan ini ada JRC. Nggak tahu kenapa pelanggannya turun semua. Kalau ini mobil Bandung, entah tujuannya mana. Sampingnya bis Jogja Bandung yang terbaru. Ini bis kita. Gak enak ya. Hah? Gak enak. Apanya? Iya, di sini. Iya. Budi. Katangan yang naik nih. Keren banget Ustaz. Masa nggak tahu mbak? Berarti jadwal Semarang mah tadi belum ada ya? Nah kan? Gak apa-apa lah. Hah? Mama siapa? Mama siapa? Sok. Oh, coba mana? Jogja lagi. Jam setengah 3 kita tiba di rest area KM 164. Di sini kita mau nyolar dan antriannya nggak terlalu padat sih. Jadi semoga tidak terlalu lama ya. Berhenti di sini juga. Kita udah berhenti di Cirebon tadi juga lumayan sekitar 10 atau 15 menitan. Nih. Ini barengan sama GH sama samping ini ada STJ sebenarnya, cuman nggak kelihatan. Bagi kita ada 200 kan. Iya, cuma Hah? itu cuma itu. Iya. Itu nggak cuma. Ya kan? Yang nambah 300 kan. 200 kan. Itu nggak cuma. Oh, biayanya lebih kok di apa? Biayanya murah kok. Biasanya kan? Biaya dari Jogja itu biaya balik.
finish di Botani Square Bogor. Ini di depan Botani Square persis jam 5:30. Jadi kurang lebih perjalanan 12 jaman. Gila sih, 200.000 udah dapat perjalanan direct dari pusat kota ke pusat kota. Jadi menurut kalian gimana nih ngetrip bareng Damri dari Jogja ke Bogor, worth it nggak dengan harga 200.000-an? Oke, sekian dulu video trip bareng Damri dari Yogyakarta menuju Bogor. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk kritik, request, dan saran bisa tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.